Shalom, selamat malam Jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online kategori ministry, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kemurahan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan, buat hidup kami terus memandang kepada Tuhan. Kami akan memuji-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang berbahagia karena kehadiran Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini, percayalah sukacita Tuhan penuhkan bagi setiap kita karena kehadiran-Nya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh,
dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya beri tema yaitu tentang ajakan juru selamat. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai yang ke-30. Dikatakan di situ, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Sebenarnya apa yang disembunyikan bagi Tuhan Yesus? Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang 13 ayat yang ke-11 dikatakan di situ. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Jadi yang disembunyikan adalah rahasia kerajaan surga. Bagi siapa Tuhan Yesus menyembunyikan itu? Yaitu bagi orang bijak dan orang pandai, dalam arti berkonotasi negatif. Siapakah orang bijak? Orang bijak itu adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat atau ahli kitab, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, di mana mereka merasa lebih rohani karena memiliki pengetahuan tentang Tuhan lebih dari orang lain. Tetapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malahan mereka memojokkan dan menyakiti hati Yesus. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai 33, dikatakan di situ, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Sebetulnya sungguh aneh ketika orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Dan Yesus menjawab bahwa pekerjaan-pekerjaannya telah menjelaskan bahwa dia adalah Mesias. Dan kata-katanya juga yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Justru respon yang mereka berikan adalah mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu tentang kerajaan surga memang tersembunyi bagi mereka.
bagi orang-orang bijak, bagi orang-orang yang merasa lebih rohani dan mengetahui tentang Tuhan, tetapi sesungguhnya di hati mereka menolak Yesus itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, selain disembunyikan bagi orang bijak, juga disembunyikan bagi orang pandai. Orang pandai bukanlah menunjuk kepada IQ tinggi atau pendidikan tinggi, tetapi lebih menunjuk kepada arti negatif, yaitu orang-orang yang bersandar kepada diri sendiri, mengandalkan pemahaman sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, karena mungkin memiliki kekayaan dan jabatan, sehingga tidak memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan akhirnya tentang kerajaan surga itu tersembunyi bagi mereka. Bagaimana kita mengetahui? Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia kerajaan surga? Yaitu dengan cara kita mendekatkan diri kepada pemilik kerajaan surga, yaitu Yesus Tuhan. Bagaimana kita bisa mungkin tahu rahasia kerajaan surga jika kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita bisa mungkin tahu rahasia kerajaan surga jika kita tidak tahu kehendaknya, jalan-jalannya dalam hidup kita? Kita akan menjadi buta dan tidak dapat melihat masa depan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dikatakan di situ, tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Siapakah orang kecil itu? Mari kita lihat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Injil Markus 12. Dikatakan di situ, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Dinyatakan kepada orang kecil adalah mereka-mereka yang memang miskin secara materi, tetapi memiliki hati untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kalau di dalam perumpamaan ini adalah seorang janda. Dan juga siapakah? Dinyatakan kepada orang kecil. Kita melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mereka sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan orang Farisi ini berdiri dan berdoa di dalam hatinya, "Ya Allah, ku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita melihat bahwa orang Farisi ini dengan sombongnya memamerkan akan segala kesalehan yang telah dia lakukan. Sebaliknya, pemungut cukai orang berdosa ini mengakui dosanya dan meminta belas kasih pengampunan pada Allah, dan Allah membenarkannya. Karena dikatakan di situ, orang yang pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sementara orang Farisi itu tidak, sebab dia meninggikan diri dan dia akan direndahkan. Tetapi pemungut cukai ini merendahkan diri, mengakui bahwa dia adalah orang berdosa yang memerlukan belas kasihan Allah.
agar dia boleh diampuni dan dia pun ditinggikan oleh Allah. Dan yang ketiga, contoh daripada orang kecil itu adalah di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yaitu orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang sadar bahwa mereka itu bukan siapa-siapa, tetapi mereka memerlukan Tuhan. Mereka belajar untuk mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi mereka tidak menyombongkan dengan segala apa yang ada di dalam diri mereka, entah itu kekayaan, kepandaian, kedudukan, pangkat jabatan, ataupun pelayanan. Tetapi yang mereka rindukan adalah mengenal Kristus secara pribadi dan mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Itulah orang yang miskin di hadapan Allah, dan mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dan kita melihat ajakan Yesus dikatakan di situ di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, ya Bapa itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi seperti merasa bahwa kita ini adalah orang kecil, orang miskin di hadapan Allah yang membutuhkan Tuhan, maka Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam dunia ini yang namanya letih lesu dan berbeban berat itu pasti akan kita hadapi. Entah itu karena masalah yang sedang kita hadapi, ataupun karena keterikatan dengan dosa dan kita ingin lepas dari dosa itu, ataupun karena situasi dunia yang tidak menentu ini. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya agar Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Dan kita diajar untuk memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar kepadanya. Kuk adalah kerangka kayu yang menghubungkan dua ekor binatang, biasanya dikenakan kepada lembu jantan. Kuk yang Tuhan pasang itu adalah kuk yang enak dan ringan. Kuk melambangkan satu persoalan masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita difitnah orang, disakiti orang, dan sebagainya, ditipu orang. Kalau kita menghadapi bersama Tuhan dan belajar kepada Yesus, menjadikan Dia teladan dalam hidup kita sebagai sosok yang lemah lembut dan rendah hati, maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan dan jiwa kita pun mendapatkan ketenangan. Bila kita menghadapi kuk kehidupan bersama Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Dengan kata lain, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak bisa mematikan kedagingan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita mau datang kepada Yesus, maka keinginan daging kita akan semakin dimatikan dan kita menghidupkan kehidupan roh di dalam diri kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan di situ, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapakah yang sanggup melepaskan diri dari segala perbuatan daging kalau kita di luar Kristus? Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin bisa. Tetapi ketika kita mau datang kepada Yesus dan belajar dengan segala kerendahan hati, mengakui keterbatasan diri sendiri, maka perbuatan daging tersebut dapat dimatikan, dan sebaliknya kita hidup menurut Roh. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6 sebagai ayat yang terakhir dikatakan di situ, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mari kita memenuhi ajakan Yesus Kristus untuk datang kepadanya dan belajar kepadanya tentang arti kelemah lembutan dan kerendahan hati, agar kita boleh diselamatkan dan mendapatkan kehidupan kekal kerajaan surga bersama Dia. Sekian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan.